DJP sudah darurat transparansi, teman-teman. Sejak kasus gua kemarin tahun lalu ke KPP diusir gara-gara tidak boleh transparan, kali ini semakin gila tidak transparansinya DJP dan sudah darurat, teman-teman ya. Sampai sidang di DPR RI pun bisa diatur, dikondisikan supaya tertutup untuk umum. Ini masih kasus mengenai DPR RI Komisi 11 ya, yang kemarin dipimpin oleh seorang mantan, terpidana kalau nggak salah ya, atau tersangka gitu ya. Ternyata diduga bekerja sama dengan oknum Ditjen Pajak, kemudian mengatur supaya sidang atau rapat dengan DPR menjadi tertutup untuk umum, yang kita tidak tahu apa isi dalam pembicaraan tersebut, apa berita acaranya, apakah ada bagi-bagi duit, apakah ada konsesi tertentu, kita tidak tahu teman-teman ya, karena sidang tertutup. Oke, gua kasih berita nih ya. Praktisi hukum pajak menilai rapat tertutup Komisi 11 DPR dengan DJP melawan aturan hukum ya, darurat integritas dan darurat transparansi dipertanyakan. Bapak Erwat, Rabu 12 Februari. Luar biasa ya Pak Misbakum ya, seorang mantan anggota petugas pajak di DJP, bersidang atau rapat dengan Surya Utomo Dirjen Pajak. Ya cilaka negara ini kalau begitu caranya ya, teman-teman ngopi teman sesama oknum, diduga oknum ya, rapat bersama, ya tertutuplah, mau gimana? Rapat tertutup yang digelar Komisi 11 DPR RI bersama DJP dalam pembahasan proyek aplikasi Korstress ya, menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan integritas lembaga legislatif serta institusi perpajakan di Indonesia. Kacau kacau ya. Ketua Umum Perkumpulan P5I ya, Bapak Alessandro Rey, luar biasa ya, Dr. Alessandro Rey, menilai keputusan untuk menggelar rapat secara tertutup justru memperkuat indikasi adanya permasalahan serius dalam proyek Kortes. Kalau lu terbuka, itu kan seolah-olah biasa aja. Tapi gara-gara lu tertutup, dalam sejarah jarang-jarang ya, ada hampir nggak pernah gue mendengar sidang DPR tertutup gitu loh. Kalau mau tutup, tutup dari awal, tapi dia sengaja nih dibuka di awal, kemudian dipersilahkan buka atau tutup, pastilah si oknum bilang mau tertutup, dipersilahkan, diizinkan untuk tertutup. Ini malah menimbulkan pertanyaan gitu loh. Jadi dunia tipu-tipu ini makin nggak jelas nih ya. Semakin tertutup, semakin terbukti bahwa Kortes bermasalah, katanya Pak Rey ya. Sebagaimana kita ketahui, diduga proyek ini sudah menyerap anggaran sampai 5,4 triliun ya. Ini berita negeri Konoha, teman-teman ya, kabar burung teman-teman ya. Tapi kita tidak tahu apakah betul. Kita tunggu KPK. Apakah KPK berani memeriksa Surya Utomo? Karena kalau periksa Surya Utomo, otomatis berlanjut ke Sri Mulyani. Apakah berani KPK? Kita tunggu ya. Sebagaimana yang diungkap dalam video channel pajak video gue ini ya. Jika rapat digelar tertutup, ini hanya memperjelas bahwa ada oknum bersambut di DPR dan DJP ya, tegas Pak Rey dalam keterangannya. Lanjut, Pak Rey kerap disapa menegaskan bahwa keputusan ini bertentangan dengan prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ya. Menurutnya, dasar hukum yang mengharuskan rapat DPR digelar terbuka adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 1 ayat 2. Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menegaskan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses demokrasi, termasuk dalam proses legislatif. Kedua, Undang-Undang Nomor 17 2014 tentang MD3 ya, pasal 79 menyatakan bahwa rapat-rapat DPR bersifat terbuka untuk umum. Gue ulangi lagi ya. Terbuka untuk umum. Gue ulangi lagi nih. Terbuka untuk umum. Kecuali dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang atau diputuskan dalam rapat paripurna. Pertanyaan gua, ada nggak rapat paripurna atau undang-undang yang mengatakan rapat dengan Dirjen Pajak boleh tertutup untuk umum? Lu cari sampai kolong kolong langit ketujuh juga nggak ada teman-teman ya. Lalu di pasal 80 menjelaskan bahwa rapat tertutup hanya dapat dilakukan dalam hal yang berkaitan dengan rahasia negara, etika, atau hal-hal yang menyangkut kehormatan. Nah, satu, rahasia negara. Dua, etika. Tiga, hal-hal yang menyangkut kehormatan seseorang. Pertanyaan gua, apakah ini berhubungan? Kehormatan siapa yang sedang dipertaruhkan dalam rapat ini? Atau etika siapa yang sedang dipertaruhkan? Atau rahasia negara siapa yang sedang dipertaruhkan? Kita ingat teman-teman ya, rapat DPR dengan seorang jaksa yang dikriminalisasi itu ya.
di daerah mana gitu ya, dibuka untuk umum kok, dibilang dia main cewek lah, dibilang dia ada percintaan dan sebagainya lah, dibuka untuk umum. Nggak ada tuh urusan etika, kehormatan, nggak ada, diserang, diserang aja begitu sama DPR. Sekarang bagaimana ini? Kenapa bisa sidang dengan yang terhormat Direktur Jenderal Pajak, kok tertutup untuk umum? Kehormatan siapa yang mau diserang? Dari aturan tersebut, tidak ada satupun yang membenarkan rapat dengar pendapat terkait konteks digelar tertutup, kata Pak Rey ya. Ini justru menambah kecurigaan publik. Ini gue bingung nih ya. Kenapa dibikin seperti itu? Kalau gua jadi ketua Komisi 11, kalau kita sudah kondisikan dari awal mau tertutup, ya udah dari awal tertutup aja, nggak usah dibuka. Ini kan sengaja dibuka, terbuka untuk umum, kemudian dipersilahkan kepada si oknum, "Lu mau tertutup atau terbuka?" Ya pastilah si brengsek bilang mau tertutup gitu kan. Ini orang brengsek di Konoha maksud gua ya. Pasti mau tertutup dong. Ngapain transparan kalau diperbolehkan tertutup? Hanya orang bodoh kalau udah dikasih kesempatan untuk tidak transparan, masih mau transparan itu orang bodoh. Tapi dia pinter kan, dia pinter. Kalau dipersilakan, "Saya mau tertutup," katanya. Bangke bener-bener ya si oknum ini ya, tapi oknum Konoha maksud gua ya. Dengan berbagai kontroversi yang melingkupi Komisi 11 DPR dan DJP, publik berhak untuk mendapatkan kejelasan dan transparansi dalam pembahasan kebijakan pajak, terutama terkait penggunaan anggaran negara. Keputusan menggelar rapat tertutup justru semakin menambah daftar panjang permasalahan yang mengikis kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan akuntabilitas kedua institusi tersebut, katanya ya. Lanjut. Pasalnya, kedua institusi tersebut tengah tersandung kasus yang sedang menjadi sorotan publik ya. Sebut aja nih, saat ini ada kabar burung ya, kalau Komisi 11 sedang dalam pusaran dugaan kasus CSR-nya Bank Indonesia. Nah, ini ngeri-ngeri sedap ya, yang katanya sih semuanya kena ya, Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah mengatakan begitu. Sementara itu, DJP menghadapi laporan dari IWPI ya terkait proyek sistem perpajakan Cortex yang menelan biaya 1,3 T, namun masih sering mengalami kendala teknis sampai hari ini. Ketua Umum WPI, Rinto Setiawan, mengungkapkan kekecewaannya terhadap agenda rapat tertutup ya antara Komisi 11 dengan DJP. Kita udah semangat nih, gua aja udah semangat ya, gua aja udah semangat. Tiba-tiba si kampret tertutup dong. Anjrit. Ya sudahlah, tapi itu negara Konoha. Kalau Indonesia mah boleh-boleh aja tutup teman ya. Komisi 11 dan DJP sedang sama-sama dicurigai dalam kasus yang ditangani oleh KPK ya. Seharusnya mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menggelar rapat terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan publik, kata Pak Rinto. Kecurigaan ini semakin menguat mengingat rekam jejak beberapa pihak yang terlibat di situ ya. IWPI pun mencoba mengingatkan kembali ke ruang publik untuk melawan lupa dari jejak digital pemberitaan media. Seperti halnya Ketua Komisi 11, Pak Muhammad Misbakum ya, pernah dicurigai oleh Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum memiliki keterkaitan dengan mafia pajak. Karena dia ini pernah jadi pegawai DJP Bos ya, pernah ngopi-ngopi bareng dengan oknum-oknum di DJP ya. Namun, kecurigaan itu terpatahkan setelah ada putusan MA atas PK Musbahkum pada tahun 2012 silam. Gue kurang tahu kasusnya ya. Jadi intinya dia sudah tersangka ya, sudah tersangka kalau nggak salah sudah pernah dipenjara. Kemudian dia, ke Mahkamah Agung dan menang kalau nggak salah ya. Kala itu Misbahkum pernah terseret kasus dugaan korupsi dana talangan dalam kasus Letter of Credit Bank Senturi senilai 22 juta US dollar. Gila ya. Oleh PN Jakarta Pusat, dia dinyatakan yang merupakan komisaris PT Selalang Prima Internasional (SPI) divonis 1 tahun penjara. Jadi sudah masuk penjara nih orang ya. Karena dinilai terbukti membuat pemalsuan dokumen pencairan deposito dalam penerbitan LC Bank Senturi. Luar biasa ya. Namun ia kemudian PK ke Mahkamah Agung ya. Oleh Hakim Agung, PK-nya dikabulkan. Amar putusannya diantaranya bahwa perkara pemalsuan LC Bank bukan masuk perkara pidana. Nah, jadi bukan dibilang nggak bersalah ya, bukan ya. Bukan dia dibilang tidak bersalah, tapi dikatakan oleh Mahkamah Agung bahwa kasus ini bukan kasus pidana. Jadi harusnya lu tidak masukin dia ke pidana. Kalau masukin dia, masukin ke perdata ya. Jadi bukan dibilang tidak bersalah, yang dibilang adalah
kasus ini bukan masuk ranah pidana, tapi perdata, sehingga legal formalnya diruntuhkan oleh Mahkamah Agung ya. Jadi bukan cuman gua, teman-teman ya, yang mempermasalahkan legal formal di pengadilan. Orang-orang seperti Misbahkum, orang-orang oknum di DJP juga mempermasalahkan legal formal. Dan ketika dia menang legal formal, lupakan material ya, lupakan material karena sudah pasti menang, lepas dia. Misbahkum yang kala itu anggota DPR dari partai PKS dibebaskan dari segala tuntutan pidana. Mahkamah Agung pun mengabulkan semua permohonan PK yang diajukan oleh Misbahkum. Luar biasa ya. Sementara DJP, Dirjen Pajak ya, Surya Utomo tersiar kabar pernah tersandung isu rekening gendut 100 miliar pada 2015 saat Kemenkeu sedang mencari sosok Dirjen Pajak yang baru untuk diajukan ke presiden ya. Di antara para kandidat waktu itu adalah Surya Utomo. Negara tipu-tipu, negara konoha, darurat transparansi, darurat integritas. Ayo teman-teman, silakan berkomentar. Ini negara demokrasi, kita bebas berpendapat, dan kita akan terus memantau KPK. KPK sudah diserahkan semua bukti yang kita punya, semampu kita, sebisa kita, semua sudah kita ungkapkan ke KPK. Sekarang tinggal KPK, punya nyali nggak untuk nggak usah menangkap, nyali untuk memeriksa. Masuk dulu ke kantor DJP, berani nggak KPK menyentuh gedung DJP? Kalau berani sentuh, gua acungi 2 jempol ya. Sampai jumpa teman-teman, semoga terbantu.